Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin ya kita membahas tentang pentingnya seorang muallim atau guru ya, tidak menahan siapapun untuk belajar memahami ilmu pelajaran yang diajarkan. Insyaallah mudah-mudahan selanjutnya adabul muallim, kita masuk kepada adabnya muallim, adabnya seorang pengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi al-mutaakkida wa ma ya'tani bihi an yasuna yadihi fi halil igra anil abath wa 'ainahu an tafriq nadrahuma min ghairi hajah wa yaq'ud ala tahara mustaqbil al-qiblah wa yajlis biwaqar wa takunu thiyabuhu baydan nadhifah wa idha wasala ila mawdi' julusihi shalla rak'atain qabla al-julus sawa'un kana al-mawdi' al-masjidan aw ghairihi fa in kana masjidan kana akid fa innahu yakrah al-julus fihi qabla an yusalli rak'atain wa yajlis mutarabbi'an insya aw ghairihi mutarabbi'. Rawa Abu Bakar ibn Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqra'u an-nasa fil masjid jathiyan ala rukbatihi. Ya, adab seorang yang mengajar lagi. Masih kepada adab seorang yang mengajar. Diingatkan apa? Di antara adab seorang yang mengajar yaitu hendaknya mereka itu memperhatikan arah gerak tangannya di saat dia membaca daripada kitabnya. Ini nunjukin kalau dia tidak sibuk dengan urusannya sendiri atau dia ngerjain pekerjaannya sendiri sementara muridnya sedang membaca kitab atau muridnya sedang menyampaikan apa yang sedang perlu dia simak. Enggak. Jadi sebenarnya Bu, idealnya kalau orang belajar itu idealnya ada murid yang baca, guru yang syarahkan. Kan gitu idealnya. Nah, cuman kan di sini agak kesulitan. Karena ini bukan wilayah santri. Nah, kalau wilayah santri kayak gitu caranya. Jadi muridnya baca, gurunya tinggal jelasin, hukumnya tuh begini, ini begini. Gurunya nggak sibuk ulang lagi, kayak saya tuh nggak perlu baca, yang baca sebenarnya murid. Cuman nyari siapa ya, gitu ya, gitu. Nyari siapa kira-kira yang mau inian, tapi nggak ada. Maka dia tidak bermain-main dengan tangannya, maksud mainan. Tidak juga memalingkan pandangannya kemana-mana. Fokus saja. Malingin pandangannya kemana-mana itu artinya dia fokus untuk memandang para murid-muridnya. Jadi kalau nggak ada hajat buat celingak-celinguk ke sana ke sini, nggak perlu. Udah. Dianjurinnya apa? Mustaqbilul qiblah. Anjurannya begitu sebetulnya. Kita di kiblah samping. Makanya baru kemarin mikir-mikir, Pak kita ngajar madhabnya ke situ aja ya, biar murid-muridnya semua pada madhab kiblat gitu. Idealnya begitu. Kalau kamu tanya, sunnahnya begitu. Baru kemarin mikir. Ya Bu Zid ya, mana Bu Zid? Hilang. Baru kemarin. Saya bilang saya mau taruh mihrab di sana aja deh. Berarti nanti habis lebaran kajian madhabnya ke sana semua gitu. Karena saya madhab kiblat. Bener aja hari ini belajar. Bener aja hari ini belajar. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gitu, dianjurinnya seperti itu. Iya, ngajakin untuk ngarah ke kiblat. Wa yajlis biwaqar. Dan kalau udah duduk, kita disuruh duduk dengan penuh ketenangan. Tidak menunjukkan gerak tubuh atau bahasa tubuh yang seolah panik atau bikin orang lain jadi ikut geringsangan. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh para ulama itu ya. Karena ketenangan itu kalau tidak diawali oleh pengajarnya, maka tidak akan tertransfer kepada murid-muridnya. Gitu. Kalau istilahnya bahasa ini, kalau gurunya pengen cepat-cepat selesai, muridnya juga begitu. Karena kalau murid yang pengen cepat-cepat selesai, guru nggak transfer, nggak.
Murid mau cepat-cepat selesai tinggal bangun aja. Kan gitu. Pulang aja dia kalau mau cepat kelar. Tapi kalau kita yang buru-buru, nah itu nanti akan mempengaruhi murid-muridnya. Maka dia bilang antajlis biwaqar. Dia diminta untuk duduk itu dengan tenang. Maka kita lihat karena Imam Syafi'i rahimahullah taala, dulu Imam Syafi'i itu punya penyakit wasir. Ya. Dan setiap kali beliau mengajar itu dalam waktu-waktu susahnya beliau sedang sakit gitu ya, maka akan didapati darah semua. Tapi Imam Syafi'i tetap mengajar itu dengan tenang sampai nggak bikin muridnya tahu kalau dia itu sakit mengajar dengan membawa penyakit yang sedemikian rupa. Tenang aja. Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, kan pernah satu kejadian lagi ngajar hadis, tiba-tiba digigit sama kalajengking. Bukan satu loh kalajengkingnya. Kalau saya tidak salah berapa? 18 apa 11 ya? Apa berapa? Banyak kalajengkingnya. Mukanya cuma merah. Dianya tetap diam. Muridnya nggak tahu. Muridnya cuman lihat ada yang beda sama muka guru kita. Gitu. Masya Allah. Karena kalau tidak diawali penghormatan ilmu itu dari guru, maka murid akan jauh lebih nggak menghargai ilmu. Minta Imam Malik ngapain? Diam, cowok kita udah heboh. Nah, ini ngajarin, baik itu yang mengajar ataupun yang belajar. Kalau Ustazah ini ngomongin tentang adabul mu'allim, siang ngajar, iya. Nanti adabnya muta'alim yang belajar ada juga, ada. Ya pasti ada nanti. Ini kan mu'alimnya dulu. Iya, mu'alim diingetin. Suruh ngapain? Wajis biwaqar wa takuna thiyabuhu baydan nadhifah. Diminta bajunya harus bersih. Kalau dia laki-laki diminta bajunya putih. Baju bersih itu penting. Baik yang mengajar begitu juga murid-muridnya. Memilih pakaian terbaik dalam kita belajar itu bagian dari part yang dianjurkan. Yani kita nunjukin kebersihan di dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Baju sekolah, seragam sekolah itu mau di kota mana aja warnanya putih ya. Betul ya? Dari mana tuh? Nabi itu. Hadis yang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Malaikat Jibril datang pada saat itu bajunya apa? Syadidu bayadu thiyab, syadidu sawadus sya'ar, la yura alaihi athran ghubar wa la ya'rif min ahad. Konteks hadisnya kan bajunya putih bersih klimis, rambutnya hitam pekat sampai nggak ada debu satupun yang nempel. Wah, klimis banget. Siapa yang datang? Jibril. Jadi manusia datengin Nabi nanya hukum. Begitu Nabi datang, duduk bareng-bareng, nanya sampai saking dekatnya lutut ketemu lutut, masya Allah. Dia duduk nanya tentang, jadi baju bersih penting, iya. Kan emang kelihatan ilmu itu kayak jadi mau datang sama orang yang badannya bersih, bajunya bersih. Jangan kotor-kotor gitu. Ini juga kan majelis taklim ini menjadi cerminan kita. Ini saya karpetin. Karpetin kalau makan jagain. Kalau makan jagain, air juga jagain tumpahnya. Ini kan cerminan. Cerminan dijaga. Begitu juga saat makan, jangan asal mepel. Dijaga, dibersihin. Enggak memper ke karpet ya memper ke badannya, jangan juga gitu. Ya. Suruh yang bersih. Dan kalau udah nyampe di tempat ngajarnya, dianjurkan untuk apa? Sholat sunnah terlebih dahulu. Ada ulama yang mendahulukan. Contoh saya mau ngajar, sholat sunnahnya dari rumah. Tempat majelis sudah enggak sholat sunnah.
karena kadang-kadang keadaannya tidak kondusif. Kalau dulu kan keadaan majelisnya tidak seramai sekarang gitu ya. Apalagi kalau majelisnya itu masjid, di dalam masjid. Dianjurin sebelum ngerjain sebelum mulai kajiannya itu sholat dulu. Ibu-ibu juga gitu. Jangan menghadiri majelis ilmu kalau sampai ngelewatin duha. Artinya hadir aja majelisnya, tapi duha kagak. Ya Allah. Sholat duha. Kerjain sholat duha biar ilmunya lebih masuk, lebih utama. Jadi kita ngerjainnya kayak mau dapetin ilmu itu rezeki. Jadi orang tuh jangan selalu mikir kaya tuh dari kaya duha itu hanya kaya harta. Orang yang ngerjain sholat duha juga bisa kaya ilmunya. Gitu loh, karena ini tentang babu rezeki itu bukan cuma tentang uang. Ilmu juga rezeki. Jadi dia mengerjakan sholat di tempat dia mengajar, itu dianjurkan. Alhamdulillah. Dia tempat dia ngajar di masjid atau dimanapun. Usahain tempat itu dia sholat terlebih dahulu di situ. Sunnah kan bagi guru itu ibaratnya anjuran yang benar itu duduk di lututnya. Duduk di lututnya. Artinya apa? Duduk di bawah. Cuman sekarang banyak umur saya aja udah pada ngerasain jompo gitu. Gak bisa mulai ngelipet kakinya. Gak ngerti kenapa. Ya, ada beberapa kasus itu tidak bisa dilakukan gitu. Gak kuat kelamaan atau apa. Tapi kalau ibu tanya anjurannya seperti itu. Ya harus disampaikan, duduk. Seperti yang dicontohkan Jibril waktu datang kepada Nabi ngajarin Islam. Gitu ya. Yu'allimakum dinakum, kan gitu. Fa'inau Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kasih tahu, Jibril tadi kata Nabi. Dia datang ngajarin kamu Islam, ngajarin kamu iman, ngajarin kamu ihsan. Tapi nanya sama Nabi gitu ya. Seolah-olah yang nanya Jibril, padahal yang ngajarin dia. Gitu. Kasih tahu. Subhanallah. Maka dari situ diingatkan gitu ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Daud As-Sijistani telah meriwayatkan ya dengan sanadnya bahwa sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau itu mengajar di dalam sebuah masjid dengan duduk di atas kedua lututnya. Duduknya bukan lagi kalau kita bilang besila, bukan besila, tapi duduk di atas lutut. Masya Allah. Sakit ya? Hadza min adabu. Dari adabnya luar biasa. Ibu-ibu kuat begitu? Makanya setidaknya kita belajar, ya kan? Nggak ngajar sambil selonjoran, nggak ngajar sambil duduk dalam keadaan yang tidak menunjukkan cerminan belajar gitu, enggak. Tapi duduk yang benar. Kalau gurunya jadi minta sebegini beradabnya, apalagi muridnya. Kan gitu. Kalau umpamanya mau cari tempat senderan cari, tapi jangan nyender merem gitu. Mau senderan nggak apa-apa gitu, tapi jangan mojok merem gitu, jangan sambilan, ya. Jadi buat ngejagain untuk kita tetap beradab di dalam mencari ilmu, ya. Insyaallah, wallahu a'lam.